masih ada sayap-sayap adzan satu lagi. Kita tunggu. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk kembali bertemu di Bincang Kreatif. Insya Allah hari ini kita ada Mbak Esti dari Nah tuh Mbak Esti-nya udah ready. Kita segera akan mulai perbincangan ini. Semoga menambah wawasan, insight, ilmu, mengambil hikmah, inspirasi. Bentar ya, Mbak Esti. Nah tuh Mbak Esti-nya udah ada. Halo Mbak Esti, saya bisa belum Mbak? Terima, belum. Mana-mana. Nah, ya Mbak, ya Mbak. Mbak, terima. Mbak bisa, Mbak. Ya, lah, akhirnya. Kok peteng? Peteng ya, kamu arah itunya lampunya Katanya mungkin. karena iki lampunya, ya betul. Betul kan? Iya. Lampunya arahnya harus dari Oh, depan. arahnya di Ya nggak? belakang lampunya. Iya. Betul. Ya, wes ganti Sampai posisi sini. sik ra. Saya tak golek ke Ya, tambahan instrumen. siap. Oke. Itu bukunya sama piala-pialanya ya, belakang ya. Dari duduk nih misal mah. Sibuk aja. Wah, ada suara air. Kayaknya ada akuarium dekat tempat duduk Mbak Esti. Ya. Saya kan Coba. Nah, itu padang. Itu terang, Mbak. masalah ini. Lah. Ya. Ayo, ketok toh. Beriku berbagai tak beli banyak instrumen. Rumah gue bakulan biasa lah. Sip dong. Ya, Siap siap. menerima pertanyaan. Assalamualaikum, Mbak Esti. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Orang Alhamdulillah. lemes-lemes belas. Habis acara kemarin tetap gas. Pulang dari Solo kemarin tuh langsung gas ya. Nggak sakit, nggak lemes ya. Alhamdulillah. Langsung ngantor ya. Nah, langsung kantor yo. Jos. Ini kesempatan sore ini aku mau nanya-nanya lebih jauh yang kayak
kemarin aku sempat bagi poin-poinnya kan. Jadi Mbak Esti itu ceritanya gimana kita bergiat di komunitas literasi, triggernya tuh apa yang memancing hingga akhirnya terjun, terus gimana awalnya, terus ada apa progres seperti apa gitu, dan mungkin kita kegiatan-kegiatan literasi. Silakan Mbak Ya, Esti. alhamdulillah kita merintis TBM Ceria itu 2013. Jadi udah lumayan lama. Sama ya. Berawalnya sebenarnya karena kebetulan saya pribadi itu kan senang ya dari kuliah, dari dulu senang baca, senang koleksi juga. Terus alhamdulillah kok punya putra-putri yang juga senang gitu kan, senang baca, terus kemudian senang baca buku. Kalau mungkin yang area Solo, Boyolali mesti tahu lah kalau di Guru itu selalu ada book fair ya. Nah, itu anak-anak dari kecil memang itu aku tiap ada Senang. book fair itu selalu ngajak anak-anak. Nah, silahkan ngambil buku, terserah, pokoknya tiap anak satu, karena anakku kan 5 ya, jadi masing-masing satu. Nah, lama-lama kan ngumpul ya itu buku. Terus terbetik aja ketika ada temen yang cerita tentang TBM, itu terus kepikiran, kenapa aku nggak buat TBM aja? Berpikirnya apa? Berpikirnya agar buku-buku yang kita miliki itu bukan hanya bermanfaat untuk keluarga kita, tapi juga bermanfaat buat yang lain. Dari yang tadinya hanya beberapa buku, kita beranikan untuk nyari izin pendirian, karena berpikir kalau emang kita mau benar-benar totalitas di sesuatu itu, apalagi ini ada di bawah naungan dinas, ya kita harus berusaha mencari legalitasnya. Dengan berbagai lika-liku yang luar biasa gitu ketika awal kita mendirikan, emang ini kita buka sedikit aja gitu. Ternyata untuk mencari izin pendirian itu ternyata tidak mudah untuk di Boyolali gitu nggih. Pada saat itu saya sedang hamil anak keempat, anak kelima ya, anak kelima. Itu pas hamil besar gitu nggih, dengan syarat yang ditambah-tambah terus dari A, kita turuti A, ternyata diganti ditambah B, kita turuti B ditambah C. Tapi karena niat saya emang dari awal ketika saya emang punya sesuatu, saya harus memenuhi alurnya seperti apa yang mereka minta. Dan alhamdulillah akhirnya bisa dengan bantuan suami gitu nggih, akhirnya bisa dapat izin pendirian itu. Alhamdulillah mereka mensyaratkan akta notaris. Padahal selama ini 2013 tuh nggak ada satupun yang harus pakai akta notaris, tapi benar saya kontak teman saya yang notaris, saya minta, Mbak, aku diewangi, aku mau mendirikan sebuah lembaga yang memang non-profit kan, kita benar-benar emang pure, kita emang pingin mengabdi ke masyarakat kan untuk TBM itu. Alhamdulillah beliaunya ngasih gratis, dan itu pertama beliau bikin yang ini, akta notaris yang buat lembaga. Iya, karena beliaunya selama ini kan PPAT ya, jadi ngurusi yang pertanahan dan sebagainya lah. Jadi baru itu jadi nomor satu TBM kami itu. Ya, yes, alhamdulillah dibantu beliau juga, alhamdulillah bisa turun izin pendiriannya. Dan awal-awalnya karena kami tidak diperhatikan oleh dinas, itu tidak menurunkan niat kami memang untuk memberikan lebih kepada masyarakat. Saya ngontak teman-teman saat itu belum ada WA, jadi SMS, terus kemudian ada email, saya email teman-teman SMP, teman SMA yang punya kepedulian kepada literasi. Alhamdulillah setiap Desember kita ada milad ya. Alhamdulillah ada donasi masuk. Tujuan saya bukan untuk ngemis nyari donasi buat pribadi, tidak, tapi berbagi pahala lah istilah saya. Berbagi pahala dengan banyak orang untuk bisa mengembangkan literasi. Apalagi kalau kita kembalikan ke agama, gitu nggak kan benar. Perintah pertama dari Allah itu adalah Iqra, ya. Jadi bacalah gitulah. Jadi bismillah lah kita niatkan itu, dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang dengan berbagai lika-likunya, dan alhamdulillah dengan keeksisan kita tidak pernah maksudnya merengek-rengek minta bantuan ke dinas atau apa. Alhamdulillah dari bantuan teman-teman melihat progresnya ada gitu nggak, kegiatan-kegiatan kita ada. Alhamdulillah banyak yang akhirnya setiap kali kita minta bantuan untuk kegiatan, mereka dengan welcome gitu nggak untuk membantu kita. Alhamdulillah gitu nggak, seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita legalitas kita sudah lengkap. Selain izin pendirian, kita juga
apa, ada akta notaris dan ada Kemenkumham. Kemenkumham itu kita sejak 2015 apa 2017 kita sudah Kemenkumham. Meskipun accident sebenarnya. Accident. Kenapa accident? Karena kita sebenarnya dulu pernah pengajuan ke provinsi. Pernah ikut bintek ya, ikut bintek provinsi, ada orang provinsi, BSI dari TBM Ceria, dari Boyolali, ya Bu, kelihatannya proposal udah masuk di kita, bisa kita cairkan, cuma Pak Ganjar meminta semua yang akan pencairan itu diharuskan memiliki Kemenkumham. Akhirnya karena kita dijanjeni, gitu ya, dijanjikan kita akan cair asal kita punya Kemenkumham, akhirnya kita bismillah lah. Saat itu ngurus kalau nggak salah habis 1,1 juta lah untuk TBM, ya lumayan lah gitu ya. Lumayan lah kan ya. Tapi alhamdulillah kita niatkan bismillah lah istilahnya buat nyundul ya, buat nyundul biar dapet. Tapi wallahu alam qadarullahnya setelah kita buat Kemenkumham ternyata bantuannya nggak cair. Tapi ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Iya benar itu benar. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita bismillah lah, emang itu emang legalitas yang harus kita penuhi. Tapi ternyata ke depannya ketika alhamdulillah dinas melihat setelah 5 tahun kita bertahan, diminta datang ke bintek, kita berangkat, nggak disangoni yus ora popo gitu nggih, kita transfer pribadi nggak masalah gitu nggih. Alhamdulillah akhirnya mereka melihat kok progresnya ada terus gitu nggih. Akhirnya setelah 5 tahun berdiri alhamdulillah dari Dinas Kabupaten memberi kepercayaan kepada kami untuk dapat bantuan senilai 25 juta, bisa kami wujudkan lemari-lemari ini, jadi alhamdulillah gitu nggih. Jadi yang awalnya cuma rak buku kecil gitu, alhamdulillah kita sekarang ada 3 lemari besar, salah satunya ada di background di belakang ini gitu nggih, alhamdulillah. Itu sedikit perjalanan. Itu Pemda ya? Gimana? Pemda Mbak? Pemda atau dari mana? Dikbud? Yang itu kita dapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Oh, Pendidikan Kabupaten ya. Dinas Pendidikan itu, Kabupaten. Jadi Dinas LS-nya. Mereka berarti menyeleksi gitu atau nunjuk yang dapat saya tidak kurang bantuannya tahu. Yang jelas itu saya dipanggil ke dinas. Kebetulan ada 2 TBM yang dapat kepercayaan dapat dari bantuan. dinas. Saya nggak tahu. Jadi mereka menyeleksi sendirilah mana yang emang layak. Dan alhamdulillahnya ternyata setelah itu bantuan terakhir. Setelah itu tidak ada lagi bantuan buat TBM seperti itu katanya informasinya. Ya, jadi ya katanya nggak ada. Itu progresnya seperti apa Mbak dari 2013 sampai sekarang itu? Maksudnya? Kegiatannya apa aja, terus anak-anak yang terlibat itu tadinya akhirnya berkreasi apa saja. Nek output secara mungkin kita menghasilkan sesuatu kita belum ada. Cuma kita beberapa kali milad itu kan setiap kali milad jadi kita ada beberapa kegiatan. Pernah kita kita ngadakan workshop penulisan cerpen, terus diikuti sekalian dengan ini Mbak bedah cerpennya. Jadi kita ngundang salah satu jurinya kan penulis senior gitu nggih. Kita undang beliaunya. Jadi pertama kita workshop dulu penulisan cerpen. Setelah itu kan kita meminta mereka untuk membuat produk cerpen. Nah, ketika pengumuman lomba, kita menginginkan mereka hadir kembali. Terus dibedah kekurangannya apa, terus kemudian yang perlu dibenahi apa gitu. Jadi dewan juri. Oh, jadi karya si A itu kurangnya di sini. Terus kemudian perlu dilengkapi seperti ini. Nah, seperti itu. Cuma mungkin kita belum sampai ke taraf penerbitan gitu ya. Kita belum punya kerjasama ke sana. Tapi ada terus karyanya juga, ya? Ada. Terus karena memang kita menyasarnya memang tidak satu segmen usia. Jadi ada anak-anak, ada remaja, kemudian ibu-ibu. Kalau ibu-ibu terus terang kita memang belum keluar. Saya lebih melibatkan ke ibu-ibu yang ada di sekitar TBM. Jadi kita kerjasama dengan RT atau dengan RW, PKK RT atau PKK RW. Kita pernah edukasi tentang kesehatan reproduksi, terus kemudian serviks, terus kemudian pernah juga lomba puisi di ibu-ibu. Dan itu yang saya surprise itu yang itu ketika saya ngadain lomba peringatan Hari Kartini. Terus kan saya menyediakan beberapa puisi gitu. Wah, ternyata ibu-ibu itu luar biasa gitu semangatnya gitu untuk baca puisi gitu. Yang tadinya mungkin
mungkin udah sekian puluh tahun gitu ya mereka nggak baca, terus kemudian apalagi harus tampil baca puisi gitu, ketika diminta puisi ternyata antusiasmenya luar biasa gitu, ya Allah Masya Allah, ternyata mereka semangat juga gitu nggak. Jadi emang ya seperti itu kalau untuk yang di ibu-ibu gitu nggak. Dan alhamdulillah memang ini ya progresnya luar biasa gitu nggak. Yang terus kemudian kita juga ini dari yang awalnya hanya anak-anak di sekitar, kebetulan kan ada pondok di dekat TBM. Nah alhamdulillah anak-anak pondok itu juga sekarang cukup banyak yang datang ke sini gitu nggak. Cuma karena emang pandemi, nah ini yang jadi kendala kita. Ternyata begitulah kondisinya. Karena kebetulan pas pandemi kemarin itu di lingkungan kita itu ini ya cukup terdampak sekali. Jadi ada yang meninggal beberapa. Jadi benar-benar semuanya kayak stay at home, benar-benar stay at home untuk menjaga tidak keluar, itu benar-benar dijaga. Dan akhirnya ya TBM kita selama 2 tahun kemarin kita pandemi itu ya hanya beberapa aja yang datang. Anak-anak dari pondok kan juga otomatis kan dipulangkan semua. Ya mungkin kita akhirnya pengaruhnya banyak buku kita yang hilang karena kan anak-anak ada yang itu pondoknya itu dari iya lah kan gimana lagi, mereka tuh udah mudik ya, udah dipulangkan kan, ada yang TK, ada SMP, terus kemudian SD, jadi pondoknya itu dari TK sampai SMA di situ, jadi pondok tradisional lah. Jadi kita mau mengingatkan juga ya kalau udah dibawa balik ya mau gimana lagi, ya udahlah kita ikhlaskan. Jadi ada beberapa buku kita yang kita kan ada catatan peminjaman gitu ya, karena memang kita yang rutin itu hanya peminjaman, tidak ada baca di tempat, jarang anak-anak baca di tempat kecuali ada beberapa lah yang kecil, sebagian besar pinjam ada di buku pinjaman. Saya pas selama pandemi ini kan kadang ngecek ya, oh ternyata ini banyak yang anak-anak pondok belum mengembalikan, tapi ya nggak apa-apa lah, insya Allah akan semoga bermanfaat lah bukunya mereka bawa, dan insya Allah yakin ada lagi yang balik lagi memberikan gitu ke kita gitu nggih, seperti itu. Iya harus lapang betul ya ininya ya, jiwanya itu siap dengan segala macam. Yang agak ini pernah ini yang enggak Conan itu loh Mbak, komik Conan itu kan nyarinya susah ya. Itu ternyata setelah dicek anakku kan ada yang seneng gitu ya. Kok Umi kok ini buku komiknya kok hilang? Padahal untuk mengumpulkan sekian seri itu kan luar biasa. Nyarinya kan juga susah juga gitu. Kalau di Gramet emang enak sih, tapi harganya kan lumayan gitu nggak. Yang komik Conan itu mah Conan sama Naruto itu jadi favorit anak-anak, dan sayangnya ketika minjem itu kadang nggak pada balik. Ternyata ketika begitulah. Karena gini, dia pinjam temannya ngeceknya gimana gitu, ya udahlah nggak apa-apa lah. Yes, suka duka kalau kita merawat buku TBM ya seperti itulah. Tapi kita berharapnya ketika emang itu tidak kembali, semoga bermanfaat lah untuk membangkitkan semangat baca mereka, seperti itu Mbak Dian. Terus kalau tantangan-tantangan lainnya lagi ada nggak Mbak? Sebenarnya nih sejak pandemi ini yang kita alami itu tantangannya adalah kita emang sekarang sedang oprek ya nyari relawan, karena emang sebelum dari awal itu sebenarnya kan ada ibu-ibu muda, terus kemudian ada ibu-ibu yang mbak-mbak yang belum menikah yang benar-benar bantu kita dari awal ketika berdiri, meskipun kalau harian memang saya pribadi dengan anak-anak. Nah setelah berjalannya waktu, yang tadinya belum menikah akhirnya menikah, yang tadinya di Boyolali pindah ke luar kota, yang ibu-ibu muda tadinya anaknya 1 sekarang anaknya udah lebih dari 1, akhirnya mereka lebih banyak disibukkan oleh kesibukan keluarganya ya. Akhirnya kita jadi berjalan sendiri. Nah ini emang saya sedang berusaha lagi untuk mencari mana yang bisa kita bidik, kita ajak kerjasama untuk bisa lebih untuk menggerakkan lagi gitu. Dan alhamdulillah kemarin ya mungkin dengan Mbak Dian yang kita ketemu di Bintek itu luar biasa sekali. Jadi auranya itu benar-benar, semangatnya itu benar-benar apa ya, kalau ibaratnya kita yang namanya iman itu kan naik ya. Nah nulari, benar-benar nulari, membangkitkan yang tadinya kita seperti mati suri ya, jadi tertidur gitu nggih, mati suri ki aku koncone sopo mau bangkitkan dari arah mana, itu alhamdulillah seperti muncul lagi banyak ide-ide lagi, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, dan alhamdulillah kayak kemarin mungkin salah satunya dari Mbak Dian ketika naik ke atas panggung gitu nggih, itu banyak akhirnya kita muncul lagi gitu nggih, ide-idenya seperti apa. Jadi alhamdulillah emang
penting sih sebenarnya kita ketemu gitu dengan sesama pegiat literasi Tas, untuk lebih iya betul saling ngecas ya. mencas semangat kita betul karena emang kalau hanya sekedar niatan kita gitu ya untuk berbagi tanpa kita ada yang menguatkan itu kadang akhirnya kan down kan Mbak Dian mungkin saya nggak tahu dia merasakan apa enggak nah, saya sendiri kadang merasakan kadang ada down jadi perlu ada yang menguatkan lagi dan kemarin saya juga sempat ini ya membuat tulisan curhat gitu di grup literasi pegiat literasi di Boyolali gitu nggih gimana caranya karena emang ketika kita pemahaman kita tentang literasi itu hanya baca tulis itu sebenarnya kita kurang pas kan sebenarnya karena di grup itu yang dibahas sebagian besar hanya baca tulis padahal kan kita ada 6 literasi dasar lain yang sebenarnya bisa untuk kita share ke masyarakat kayak kemarin yang salah satu kita bahas kan tentang pinjol itu kan sebenarnya kan literasi yang kurang kan literasi numerasinya yang kurang yang kita kurang berikan ke masyarakat jadi karena yang sekarang ini yang gencar itu kan kalau saya melihat itu kan literasi baca tulis dan digital tuh banyak yang orang yang mengulas gitu nggak tapi kadang ternyata literasi itu terabaikan itu penting nah betul siap nah, numerasi itu kan sebenarnya penting juga buat masyarakat untuk kita sampaikan seperti itu kemudian dan pas banget buat ibu-ibu terutama ya. Dan sebenarnya kalau dari remaja juga udah kita kenalin literasi numerasi dan finansial, mereka otomatis lebih siap ya kan dari masih remajanya. Itu kayaknya bahkan ini perlu sih. kemarin saya tertarik ketika kemarin kita Bintek itu kan salah satu yang disinggung adalah numerasi finansial itu kepada anak-anak PAUD ya. Karena ternyata ketika mereka udah dari kecil itu udah dibiasakan untuk mengatur uang, mereka akan menjadi anak-anak yang emang terbiasa disiplin gitu ya. Oh ini uang jajan, oh uang jajanku segini, oh, aku harus seperti ini gitu ya. Jadi tidak membiarkan mereka menjadi anak-anak yang ini ya disuguhi. Nah, yang boros terus mereka mau minta apa selalu dapat dan mereka tidak belajar tentang proses gitu ya. Makanya kemarin cukup ini juga ketika mungkin Pak Willy mengatakan gitu nggih. Ada seorang anak yang cita-citanya itu ingin seperti ayahnya gitu. Seperti ayahnya itu apa gitu nggih. Jadi ini pergi ke ATM tinggalan uang. Dikiranya uang itu ngambilnya ke ATM selalu ada di situ gitu. Padahal ayahnya berdarah-darah gitu nggih untuk bisa akhirnya ada saldo di ATM itu dan itu kurang edukasi kepada anak tersebut. Nah, di situ penting sekali ternyata. Di situ juga kita pernah ngadain kegiatan. Jadi ngundang anak-anak TK dan sebenarnya saya pinginnya emang ini ya, ke TK yang lain kita promosikan selain untuk mendekatkan TBM ke mereka gitu enggak. Itu akan lebih mendekatkan lagi di sini ada banyak buku bacaan selain di Perpusda seperti itu. Nah, itu ternyata antusiasnya memang lumayan. Dan memang kekurangan kita Mbak Dian di sini, kalau buku-buku alhamdulillah kita sudah cukup mencukupi gitu ya. Cuma emang karena ini di rumah kami yang luasnya memang kurang memadai sebenarnya ketika kita ngundang satu TK kecil aja itu kan 2 kelas ya. 2 kelas itu akhirnya kita pakai di ruang ini istilahnya kita perpus, kita nyebutnya kita ruang perpus gitu dengan anak-anak, kemudian itu sambung ada ruang tamu, ada garasi di sampingnya, tapi kan akhirnya kan ini terpisah gitu nggih. Nah, itu kurang luas. Iya, dan emang kita ke depannya emang punya mimpi sih Mbak Dian. Ya semoga Allah mudahkan kami untuk mewujudkannya. Ini naik ke atas Mbak. Jadi kita bikin lantai atas. Di lantai atas. Jadi khusus untuk TBM gitu seperti itu Mbak. Jadi itu kita bahkan udah pernah bikin gambarnya gitu kan. Saya punya adik ipar dia seorang arsitek gitu ya. Om, aku dibikinkan gitu. Jadi ada gambarnya udah kita bikin. Dulu pernah sebenarnya mau dibantu teman mengajukan ke provinsi, cuma kendalanya sertifikatnya kan bukan sertifikat wakaf. Jadi tidak bisa seperti itu. Ya mungkin belum waktu yang pas dari Allah untuk mewujudkan mimpi kita. Karena ketika di atas satu tempat gitu mungkin enak juga ketika ngadain. Kita kemarin dulu ketika kita ngadakan workshop menulis cerpen itu kita harus keluar. Jadi kita nyewa gedung di luar kan representatif ya. Iya terpaksa gitu nggak terpaksa karena emang kan kalau di tempat itu uang siapa buat nyewanya? Kan emang kalau kita milat
mengumpulkan donasi ya. Kita mengumpulkan donasi kan. Oh, Ya alhamdulillah adalah. Kita emang kalau makanya milad itu selain kita untuk ini ya, saat beberapa kegiatan insidental, biasanya kita nembak ke 3 segmen. Jadi anak-anak, remaja sama ibu-ibu. Nah, 3 segmen ini memang kita sasar selalu setiap setiap milad gitu nggih. Alhamdulillah baru ketika untuk evaluasi dan pengumuman pemenang memang kita kembali ke TBM. Kalau seperti itu kan nggak perlu sesuatu yang formal gitu deh. Nah, tapi kalau untuk workshop kan perlu tempat yang benar-benar wah, representatif, luas, nyaman mereka untuk menerima sebuah ilmu seperti itu. Begitu, Nadia. Yes, doakan saja semoga oke. kami bisa mewujudkan Amin. mimpi Semoga kami gitu nggih untuk tercapai bisa mimpinya tercapai. Amin, amin, membangun amin. amin, amin membangun TPM di lantai 2 seperti itu. Oke. Mbak Esti, terima kasih banyak sharingnya Ya, hari ini. ya. Ada lagi yang mau ditambahin mungkin sama satu closing statement dari Mbak Esti buat kita? Mungkin ini ya Apa bagi Mbak? semua pegiat literasi. Nah, untuk semua pegiat literasi, mungkin saya panjenengan gitu ya mengingatkan kembali, insya Allah niatan kita itu sebisa mungkin kita luruskan dari awal. Kita niatkan ini adalah bagian dari amal jariah kita Amin, agar kita bisa amin. memberikan manfaat lebih kepada orang lain gitu. Kita hindari niatan-niatan duniawi yang karena nyun sewu gitu ya, ternyata ada gitu nggih yang niatannya itu untuk mencari bantuan ABCD dan sebagainya gitu nggak itu sangat disayangkan gitu nggih. Karena insya Allah ketika niatan kita lurus gitu ya untuk berbagi dengan yang lain untuk bisa meningkatkan gitu semangat masyarakat terutama dalam hal membaca atau mungkin literasi yang lain, insya Allah kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah dan insya Allah akan menjadi amal jariah kita ke depan. Amin. Allahumma amin. Kita Mbak Dian. Amin, 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 amin. Makasih banyak Mbak Esti. Insya Allah Ya, kapan-kapan jumpa lagi ya. ya Mbak Dian. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.